Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kelana Langit di Campur-Campur Channel yang membahas mengenai kehidupan sosial, budaya, pengobatan, kesehatan, dan kehidupan hari-hari. Semuanya berkumpul di Campur-Campur Channel. Oke, pertemuan kita kali ini melanjut pembahasan kita mengenai bedah buku kumpulan ilmu gaib. Langsung saja tanpa basa-basi, saya akan melanjutkan. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe seperti biasa. Yang belum subscribe agar suatu saat dia akan ingat, siapa tahu membutuhkan. Dan jangan lupa loncengnya juga diaktifkan ya. Yang selanjutnya adalah cara merusak musuh dan harta bendanya ya. Untuk merusak musuh dan harta bendanya artinya membuat hancur musuh ya, musuh kita. Ketika Anda ingin merusak musuh dan harta bendanya, lakukanlah sholat 2 rakaat. Sesudah Fatihah, rakaat pertama, bacalah surat Al-Qari'ah. Dan rakaat kedua, surat Humazah. Ketika duduk tasyud, sebelum salam, baca doa sebagai berikut. Allahumma satid samlahu wa qarrib umruhu wa khudhu azha'azin muqtadiri wassalim. Dan untuk selanjutnya setiap pagi dan petang bacalah 7 kali surat Al-Muhlikat, yaitu surat Waz-Zariyat, surat Wailul lil Mutaffifin, surat Al-Buruz, surat At-Tariq, surat Asy-Syamsi, Asy-Syamsi wad duhaha, surat Al-Lail, wal laili idza yasa, surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun. Itu untuk merusak musuh dan harta bendanya. Ya, untuk doa-doanya nanti bisa dilihat di sini seperti biasa. Kemudian cara mencerai-beraikan musuh. Ini misalnya ini musuhnya banyak ya, kumpulan dari kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Misalnya ya, musuhnya dari geng ini, geng itu. Untuk mencerai-beraikannya supaya tidak kuat ya, kalau bersatu kan biasanya kuat dan karena lebih banyak. Kalau dia cerai-berai, maka dia akan lemah. Ketika di tengah berkecamuknya perang, agar musuh berantakan, tulislah azimah di bawah ini, lalu dikalungkan pada seekor kucing hitam, atau azimah tersebut direndam di air dan airnya diminumkan kepada kucing hitam tersebut. Kemudian lemparkan ke arah musuh. Jadi ada azimah yang ditulis, terus dikalungkan pada kucing. Nanti bisa juga kucingnya direndamkan di air, airnya dikasih kucing untuk minum. Setelah itu nanti dilemparkan kucingnya ke arah musuh tersebut. Ini kalau lagi perang ya, biasa ada peperangan kelompok. Ya, kalau zaman sekarang udah perang kelompok, sudah bukan perang negara lagi, karena hadapan langsung itu yang jarak dekat itu ya cuma perang kelompok. Gitu. Dengan izin Allah mereka akan berantakan. Azimahnya seperti ini, bisa dilihat ya. Kemudian cara membatalkan sihir atau tenung. Ini jika ada orang yang ingin menyihir kita atau menenung kita, istilahnya sekarang adalah jika orang ingin menyantet kita, bagaimana supaya membatalkannya? Ya, kalau Anda seorang muslim mungkin banyak beribadah, berdoa pada Allah, insya Allah
nggak kena, insya Allah mohon perlindungan. Tapi di sini ada juga cara yang dibuat orang-orang dulu seperti berikut. Tulislah raja rendam dalam air lalu airnya diminum. Insya Allah dengan izin Allah sihir atau tenung tidak pengaruh sedikit pun. Nah, jadi ini ibaratnya pagar ya, untuk pagar badan. Dan ayat inilah tulisan rajahnya. Nanti kita lihat seperti ini tulisan rajahnya ya. Dan ayat kursi, kemudian ayat ini, kemudian di bawah ini. Oh, jadi nanti selain raja ada juga ayat kursi. Kemudian itu tadi untuk agar diri ya, supaya tidak kena sihir. Nah, Allahu a'lam. Intinya kalau kita berdoa pada Allah, mohon pertolongan sama Allah, mohon perlindungan, maka kita akan dilindungi ya. Modalnya adalah yakin ya. Kemudian mahabbah untuk membahagiakan rumah tangga, menenteramkan hati suami ataupun istri. Nah, biasa dalam rumah tangga kalau yang sering ribut, hal-hal kecil saja jadi ribut, itu karena hatinya mereka kurang tentram ya. Jadi untuk menenteramkannya, di sini ada cara diberitahukan. Kali ini juga menggunakan rajah. Tulislah rajah di bawah ini, direndam di air lalu airnya diminum. Insya Allah mereka timbul kembali rasa saling menyintai. Atau bagi pasangan pengantin baru yang belum dapat menjalin hubungan menyinta, pasti lekas patut atau lekas baik. Nah, jadi rajahnya seperti ini. Nah, ini ditulis, direndam di air, dan airnya yang diminumkan untuk pasangan tersebut ya, suaminya atau istri, supaya akur terus, tidak ribut terus. Si istri tidak muak ya, atau tidak jijik lihat suaminya, suami juga begitu, makin sayang ya. Itu mahabbah, untuk kasih sayang. Mahabbah itu artinya saling menyukai ya. Kemudian cara memantapkan ucapan dan bobot. Nah, ini maksudnya agar perkataan kita itu lebih berwibawa, lebih berbobot. Biasa kan kadang ada orang menyuruh, kamu pergi sana. Orang nggak mau mendengar. Nah, tapi ada orang juga satu kali menyuruh, kamu pergi sana. Orang langsung mendengar dan mengikuti perintahnya. Nah, itu artinya ucapannya berbobot. Nah, ini di sini diberitahukan, tulislah rajah di bawah mulut. Insya Allah ucapan itu akan lebih berbobot dan lebih mantap diterima lawan bicara. Inilah rajah yang harus ditulis. Nah, rajahnya seperti ini. Tulis di bawah mulut. Nah, di bawah mulut itu di mana? Mungkin di sini ya. Atau di sini ya. Saya juga kurang tahu di mana di bawah mulut. Oke. Kemudian ada wipik yang mendatangkan berkah. Ya, kali ini ada wipik yang mendatangkan berkah. Tulislah di bawah, tulis dan bawalah selalu wipik di bawah ini. Insya Allah Anda dapat berkah dan mendapat sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Jadi wipiknya ini agak panjang. Bisa kita lihat seperti ini. Dengan wipik ini bawa ini, kita bawa selalu, maka akan mendapatkan berkah. Ya, kita nggak tahu ya kenapa bisa jadi berkah dengan bawa tulisan. Yang jelas itu kalau mau berkah itu ya disyukuri. Apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, rezeki yang diberi Allah, itu kita syukuri, maka nanti akan berkah. Yang dibilang berkah itu apa? Berkah itu kalau di dunia nyata ini penjabarannya bisa seperti apa ya? Bermanfaat. Istilahnya kita misalnya dapat uang 500.000 lah gitu. Itu bisa bermanfaat, misalnya uang kita bisa pakai ini, itu terasa puas kita dengan uang yang 500.000 tersebut. Kalau yang tidak berkah contohnya seperti apa? Ada orang punya uang 500.000. Iya.
baru terpakai 10.000, sisanya sudah hilang. Wah, itu udah nggak berkah sisanya. Atau 500.000 dia belanja, tertipu. Wah, nggak berkah. Hilang 500.000. Atau dia belanja ini itu tapi merasa kayak nggak puas sama yang dia belanja. Kayaknya uangnya kok cepat sekali habis ya. Padahal cuma ini yang dibeli. Nah, itu tidak berkah. Artinya merasa terlalu tidak berguna yang dibeli, begitu ya. Nah, ini yang B, yang kedua, agar persediaan makanan menjadi bertambah berkah. Bila 7 biji atau 7 macam dari bahan makan itu seraya dibacakan ayat kursi 7 kali. Lantas dibungkus dengan tulisan wipik yang ditulis pada kain dan kumpulkan bersama dengan bahan makanan lainnya. Nah, ini bagusnya kalau pedagang sembako ya. Pedagang-pedagang sembako bisa, supaya berkah dagangannya, mungkin dibuat seperti ini. Ini wipiknya seperti ini ya, agak panjang. Atau dengan wipik di bawah ini, waktunya pada hari Senin pertama seraya membaca surat Al-Ikhlas 40 kali. Surat Al-Ikhlas 40 kali berarti Qul huwallahu ahad, itu sampai selesai selama 40 kali. Ini wipiknya ditulis ya. Bahan makanan dan wipik dengan bahan kayu manis itu, di bahan makanan dan wipiknya tadi ditaruh sama, baru dibubuhi sama bubuk kayu manis ya. Kayu manis itu yang digiling baru bubuhi. Itu tata caranya. Yang ketiga atau yang C, tulislah wipik di bawah ini pada hari Senin pertama dan bahan makanan itu dibubuhi dengan bakaran kayu basah. Inilah insya Allah dapat mendatangkan berkah. Nah, ini mendatangkan berkah lagi yang tadi ya. Ini wipiknya seperti ini. Kemudian bisa dengan wipik di bawah ini pada sekelilingnya ditulis ayat kursi sampai lafaz Samiul Alimun. Hurufnya ditulis terpisah, satu huruf. Ini wipiknya. Wipik lagi ini untuk keberkahan daripada makanan tadi ya, sembako. Wipiknya seperti ini ya. Yang E atau nomor 5, dengan menggunakan wipik di bawah ini menulisnya pada hari baik saat qamar, yaitu waktu terang bulan, sambil membaca ayat kursi 7 kali dan ayat sebagai berikut. Ini ayatnya dan ini wipiknya. Yang F atau wipik di bawah ini berkah atau bertambah banyak, menulisnya juga pada saat qamar, yaitu waktu terang bulan, seraya membaca surat Al-Ikhlas dan Ajimah Qafal 47 kali, lalu membaca doa sebagai berikut. Ini doanya. Nah, dan ini ajimahnya, itu tulis untuk keberkahan. Jadinya untuk keberkahan ini banyak sekali ya. Ini hasil risetnya mungkin orang-orang dulu terkait keilmuan gaib. Jadi dibuat begini supaya berkah. Orang-orang dulu biasa suka cari yang berkah-berkah. Orang sekarang itu mungkin sudah jarang cari yang berkah. Yang penting ada ya, mencari ada. Nah, selanjutnya di sini ada dijelaskan cara supaya segala permohonan dikabulkan. Agar supaya setiap permohonan dikabulkan oleh Allah, maka berpuasalah 3 hari pada hari ketiga ba'da sholat subuh, menulis asma-asma sebagai berikut. Ditulis dengan misik air bunga mawar ja'faron dicampur dengan air hujan pada telapak tangan kanan, dengan tangan kiri menulisnya. Jadi tangan kanan menulisnya dengan tangan kiri, dan pada telapak tangan kiri dengan tangan kanan. Berarti tangan kiri jadi tulis menggunakan tangan kanan. Kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat dan wipik diletakkan di depannya. Sesudah salam manjatkan doa hajat dan ditambah doa sebagai berikut. Jadi wipiknya tulis tadi
diletakkan, sholat 2 rakaat, diletakkan di depannya, baru berdoa. Berdoa supaya hajatnya terkabul. Untuk doanya seperti ini. Dan untuk waypick-nya seperti ini. Ya, jadi supaya pemirsa tahu jika ada orang tangannya ditulis-tulis tangannya seperti ini waypick-nya, itu maksudnya nanti mungkin bukan kebal apa ya, untuk mungkin supaya doanya cepat terkabul ya. Itu resepnya orang dulu dia buat seperti itu. Catatan, selama melakukan atau doa belum selesai, niat atau hajatnya jangan sampai berubah. Terus keinginan diingatkan. Jadi kalau kita selagi belum selesai melakukan ini, niatnya jangan berubah. Misalnya niatnya mau supaya lulus ujian, ya itu terus niatnya supaya lulus ujian, berdoa. Mengamalkan doa yang diajarkan tadi ya. Tuh. Atau lagi cari kerja supaya dapat, atau supaya menang proyeknya, atau supaya sembuh, atau supaya apalah, pokoknya hajatnya kita supaya cepat terkabul, diajarkan seperti itu ya. Ini bukan ulama yang ngajarkan ya, cuma orang-orang tua dulu buat begini ya. Terserah Anda mau melakukan atau tidak, yang penting kalau tidak melanggar syariat ya masalah dicoba, tapi kalau melanggar syariat jangan coba-coba. Oke. Nah, selanjutnya waypick agar didengar pendapat atau ucapannya. Ini hampir banyak pada episode sebelumnya juga ada agar ucapannya didengar. Nah, jadi ini cocok kalau untuk orang yang mencari jabatan atau kampanye ya, orang-orang yang kampanye apa aja kita nggak tahu lah, yang penting kampanye, atau bisa dibilang orang demo ya. Demo itu supaya suaranya didengar, apakah itu demo masakan, ataukah itu demo alat-alat kesehatan, atau demo alat-alat elektronik, ataupun demo tentang tuntutan-tuntutan politik ya. Itu supaya didengar, maksudnya didengar itu dituruti atau dilaksanakan. Caranya seperti ini. Ketika seorang ingin memperoleh keistimewaan atau selalu pengaruh ucapannya dan pendapatnya diperhatikan, diterima dengan baik, disegani musuh, dan bahkan menyayanginya, maksudnya itu musuh atau orang yang mendengarkan menyayangi dia, maka tulislah waypick di bawah ini pada hari Rabu pertama dengan misik jakparon. Misik jakparon maksudnya minyak misik ya, atau minyak jakparon, dan air bunga mawar. Kemudian kemana pergi bawalah waypick tersebut. Inilah waypick yang ditulis. Waypicknya seperti ini ya. Kalau minyak jakparon atau minyak misik itu biasanya untuk hal-hal yang kaitannya dengan hati, untuk pemikat gitu ya, untuk ketenangan yang lembut, itu misik putih biasanya itu ya. Itu tuahnya daripada minyak misik. Kalau jakparon itu umumnya untuk yang bertenaga ya, wibawa, pagaran tuh biasanya minyak jakparon yang dipakai. Air bunga mawar ya biasanya aja untuk kelembutan juga mawar ya, netral ya. Waypicknya seperti itu ya, seperti itu tadi. Itu untuk supaya didengar, jadi itu dibawa kemana saja ya, bisa dibilang kayak jimat ya. Ya, itu sekarang tergantung niat Anda. Kalau Anda mau melakukannya menurut Anda tidak melanggar syariat, ya silahkan. Tapi kalau melanggar syariat, ya lebih baik jangan dilakukan. Intinya itu ada di hati, di niat Anda. Kalau Anda berniat karena waypick ini Anda disegani, itu salah. Tapi kalau karena doa Anda kepada Allah, pada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa,
Anda diberikan berkah, jadi disegani, didengar, itu niat yang benar ya. Masalah masalah usaha kita, ya ini usaha, yang penting kita tidak melanggar atau tidak berbuat perjanjian dengan makhluk-makhluk lain yang merugikan atau melanggar syariat. Kemudian di sini ada asma Allah Al-Basit. Ini seperti yang video selalunya, asma Allah Al-Basit, tapi ini beda lagi wipiknya. Tulislah wipik asma Allah Al-Basit, lantas digantungkan di rumah. Insya Allah Anda tidak akan kekurangan rizki dan selalu diberi rizki dengan mudah. Datang tiada diduga sebelumnya. Jadi supaya untuk mendapatkan rizki yang tidak terduga. Jadi ini asma wipiknya seperti ini. Itu ditulis baru digantung di rumah. Itu untuk supaya rezekinya tidak habis, datang terus, atau rezeki yang nggak terduga-duga datang ya. Bukan rezeki tetangga sebelah. Ada juga tetangga sebelah namanya rezeki. Bukan yang itu ya. Maksudnya rezeki itu ya sesuatu yang kita dapat dari pemberian. Apakah itu pemberian Allah melalui hamba-hambanya, itu bisa juga berupa barang, uang, atau kesehatan juga rezeki ya, kita nggak tahu. Oke. Selanjutnya ada asma Allah Al-Alim. Bacalah asma Allah Al-Alim sebanyak-banyaknya dan bawalah tulisan wipiknya. Insya Allah Anda akan bertambah ilmu pengetahuan. Segala ilmu pengetahuan yang sulit dipahami kebanyakan orang, Anda dengan mudah segera mengerti. Wipiknya seperti ini. Ya, jadi dizikirkan sebanyak-banyaknya asma Allah Al-Alim, 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 Al-Alim. Semua wipik ini dibawa, maka Anda akan menjadi pintar istilahnya ya, gampang paham apa semua. Itu cocok kalau untuk pelajar atau dosen atau yang kaitannya dengan pendidikan, itu cocok ya. Tapi tadi tergantung niat juga ya. Kalau saran saya mending zikirnya aja yang dilakukan, Al-Alimnya. Kalau untuk wipiknya enggak usah bawa-bawa begitulah, nanti pikiran orang lain lagi. Kita bawa di dompet, terus kita lupa naruh dompet di mana, hilang, orang dapat, oh ada jimatnya, padahal kan bukan jimat ya. Itu. Selanjutnya, ini ada mahabbah penaklukan. Penaklukan artinya supaya tunduk, ditaklukkan. Misalnya ada orang yang keras kepala atau selalu menolak, ini bisa untuk lawan jenis ya, atau apalah pokoknya untuk menaklukkan. Kita baca keterangannya. Mahabbah penaklukan. Tulislah dan bawalah raja di bawah ini dengan izin Allah. Anda disegani orang dan disenangi dalam pergaulan. Ini rajahnya seperti ini. Ya. Ini ditulis dan dibawa. Tujuannya supaya orang senang sama kita, disegani orang. Berarti ya takluklah namanya orang. Biasa orang kalau dekat sama kita kadang suka ngejek ya, sian. Ya, jadi kalau kita pakai ini, insya Allah orang takut, hormat. Itu. Ini sudah dicoba oleh orang-orang dulu. Ya, saya hanya mengabarkan saja. Siapa tahu Anda menemukan yang seperti ini, atau ada yang pernah pergi ke dukun dikasih seperti ini, raja, itu tujuannya untuk istilahnya menaklukkan orang ya, supaya nggak salah-salah. Ini semuanya buku, bisa dibilang buku perdukunan ya. Dukun banyak buat seperti ini gitu. Cuma dia datang biasanya
sudah dia buntel-buntel baru dia kasih orang. Baru dia bilang jangan dibuka, ya, supaya orang nggak tahu isinya gitu. Kalau tahu kan tinggal difotokopi, diperbanyak, jual lagi gitu. Ya, jadi ketipu sama dukun. Ya, dukunnya modal begini, fotokopi, tulis, kasih, bayar berapa? 500.000. Itu ya, kalian buat sendiri juga bisa ya. Ya, makanya jangan mau ketipu. Ini saya bongkar semua di sini. Kemudian cara memelihara kayu supaya tidak hilang. Nah, ini kalau kita berkebun atau punya gudang kayu atau nyimpan barang ya yang di luar rumah yang kira-kira keamanannya kurang gitu, supaya tidak hilang, maksudnya supaya tidak dicuri orang. Ini juga bukan hanya kayu saja ya, mungkin barang-barang lain juga bisa ya. Anda bisa menulis ayat sebagai berikut, dan di atas sepotong kayu lantas di literatur pada ujung kayu, insya Allah kayu itu selamat, tidak dicuri orang, sekalipun hilang akan kembali ke tempat semula. Nah, ini ditulis di ujung kayu ayatnya, baru dipelitur, cat ya, supaya dia lengket di situ, tidak gampang terhapus. Nah, itu bisa juga, bukan hanya kayu ya, mungkin barang-barang lain juga yang kita simpan, supaya tidak hilang. Kalaupun hilang katanya nanti akan kembali lagi maksudnya bukan kayunya datang lagi sendiri, mungkin itu yang curi atau yang ngambil itu terdetak hatinya untuk mengembalikan, mungkin dia kena teror kah atau apalah, kita nggak tahu ya cara kerjanya, cuma lebih kurang seperti itu ya. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada cara yang lumayan untuk dicoba. Ini jika Anda kecurian, di sini ada cara menjumbat air kencing pencuri. Nah, jadi kalau Anda kemalingan, kecurian, kehilangan barang, dicuri orang ya. Kita bangun tidur lihat jendela sudah dibobol orang, barang-barang hilang, nah itu dicuri orang. Atau mobil, kendaraan hilang, curi orang, atau barang-barang yang berharga kita. Nah, ini untuk menyumbat kencing pencuri. Artinya itu pencurinya nggak bisa kencing-kencing. Bayangkan satu hari aja orang nggak kencing, apalagi habis makan banyak atau bangun tidur, rasanya kayak apa ya, anda enak. Apalagi kalau tersumbat sampai 2 hari, 3 hari, 5 hari, sebulan. Wah, mungkin perutnya besar sekali ya, tersiksa dia, ginjalnya rusak, apanya rusak gitu ya mungkin. Tapi kalau dia sedang mengembalikan, mungkin dia terbebas ya. Kita baca saja keterangannya seperti apa. Tulislah ajimah di atas kertas, lalu dimasukkan ke dalam kaleng dan ditutup rapat. Kaleng ditanam di kuburan. Insya Allah, dengan izin Allah, rumah Anda aman dari gangguan pencuri. Jika ternyata ia datang ke rumah, pasti tidak bisa kencing selamanya. Jagalah baik-baik ajimah tersebut, jangan sampai rusak atau hilang. Ini ajimahnya seperti ini ditulis, baru dikasih masuk di kaleng, dimasukkan dalam kaleng, terus ditanam di kuburan. Kalau seperti ini, menurut pengamatan saya, ini ada kerjasamanya nanti dengan bangsa jin ya. Nah, jadi untuk saya pribadi tidak menyarankan Anda untuk melakukannya, karena ini kerjasamanya sama bangsa jin. Karena dari ajimah ini, tulisan-tulisan ini kan mengandung energi-energi, nggak tahu ya, mungkin berupa perintah hasilnya. Ditanam dalam kuburan, jadi lebih kurang itu nanti makhluk yang di kuburan, yang tempat kita menanam situ, yang bekerja sesuai perintah pada ajimah ini untuk menyerang si pencuri yang masuk atau yang mengambil di rumah kita ya. Tahu ini kan tadi supaya pencuri tidak masuk. Nah, jadi mungkin dia menjaga terus di tempat kita. Kalau begitu masuk, pencurinya tidak bisa kencing selamanya ya. Tapi
Ini kayaknya ada kerjasama sama bangsa jin. Saya tidak merekomendasikan. Jika Anda yang melakukan, tanggung sendiri dosanya. Saya hanya memberitahu, ya. Siapa tahu Anda pergi atau dikasih orang pintar seperti ini tulisannya, itu tuh fungsinya Anda tahu. Oh, ini saat ini fungsinya yang seperti ini untuk menyerang pencuri gitu ya. Supaya Anda tahu. Ajimahnya panjang sekali. Nah, ini ajimahnya yang selanjutnya panjang dia. Menyembuhkan penyakit beser. Ya, ini penyakit pada perempuan. Tulislah wipik di atas sehelai daun, lalu diikatkan ke orang yang beser. Dengan izin Allah penyakit akan sembuh. Beser sebentar-sebentar. Oh, beser maksudnya sebentar-sebentar kencing. Ya. Ada penyakit beser, yaitu penyakit orang yang kencing sedikit. Waduh, rasanya mau kali kencing, begitu kencing sedikit aja yang keluar. Ya, baru duduk 2 menit mau lagi kencing, mau lagi kan, begitu terus. Itu penyakit beser. Kalau orang bilang mungkin anyang-anyang ya, atau apa ya istilah lainnya ya. Itu wipik ditulis dan diikatkan orang yang beser, ditulis di atas selai daun. Jadi wipiknya seperti ini ya, ditulis di atas selai daun. Cari daun-daun yang lebar, mungkin daun mangga, daun jambu air, nggak lebar itu ya, itu bisa, atau daun coklat, daun pohon coklat, daun kakao. Nah, itu ditulis wipiknya pakai pulpen saja, itu diikatkan. Sudah ditulis di daun, diikatkan ya, mungkin di tangannya diikat apa, atau di kakinya tempelkan lah itu supaya melekat, atau dikasih lakban ya supaya nggak jatuh, nggak cepat robek. Itu untuk mengobati penyakit beser. Ini biasa sering ya, orang-orang besar juga sering itu. Ada orang kalau kencing sudah lama, bisa kadang sampai 5 menit, tapi yang keluar cuma sedikit ya. Prostat lah orang bilang ya, kayak begitulah istilahnya sekarang. Nah, di sini juga berikutnya dijelaskan ada mengetahui saat tanggal. Ini masalah tanggal-tanggal at-tarid. Dalam istilah-istilah keilmuan itu ada saat-saat atau tanggal-tanggal, ada hari-hari ya. Ini saya cuma bacakan contohnya aja ya. Saat yang baik untuk berobat atau mencari obat penyembuh. Wah, ini bisa dibilang kayak orang istilahnya primbon ya, dalam literatur Jawa primbon. Jadi lihat hari-hari baiknya. Jadi kalau untuk berobat bagusnya hari apa? Nah, ini hari Ahad saat at-tarid, hari Senin saat marika, hari Selasa saat komar, hari Rabu saat syam, hari Kamis saat zul, hari Jumat saat marika, hari Sabtu saat zahrah. Ya, itu istilah-istilahnya. Jadwal 7 hari Ahad, Samsi, Zahra, at-tarid. Aduh, ini banyak keterangannya di sini. Kalau Zahra itu duha sekitar jam 11 sampai jam 12. Zuhur, jam-jam at-tarid itu jam 11. Jam 12 itu komar. Marika, saya kurang paham ya. Jadwal per jam ada. Ini jadwal ini mungkin belum terlalu berguna, kan sekedar tahu aja ya, ada jam-jam atau tanggal-tanggal hari baik lah istilahnya. Oke, selanjutnya kita bahas sini cara supaya menang dalam sidang. Ya, seperti di video sebelumnya ada seperti itu juga, tapi itu menggunakan daripada asma. Nah, ini kalau yang ini, tulislah ajimah pada ibu jari kiri, lantas Anda genggam seraya membaca ayat sebagai berikut. Kama anzalnahu ila ahadan. Ketika sidang dimulai atau tengah-tengah sidang, ibu jari bertuliskan azimah tersebut digenggam, terutama ketika lawan Anda
sedang berbicara. Jika tidak, lepaskanlah. Demikian Anda lakukan sehingga selesai sidang. Anda di pihak yang menang. Ajimahnya seperti ini. Ya, itu ditulis di tangan, di jempol kiri, tulis, nanti digenggam begini. Kalau musuh kita atau lawan sidang kita bicara atau pengacaranya bicara, ya genggam gini, atau hakimnya bicara genggam supaya tidak banyak bicara. Jadi kalau tidak bicara dari pihak pembela kita yang bicara atau kita yang bicara, dilepas saja biasa tangannya begitu. Itu untuk menggunakan ini supaya menang dalam sidang ya. Mungkin ini ya bisa sidang perdata, bisa sidang pidana, ya tergantung ya. Tapi untuk niat yang baik, bukan untuk merampas haknya orang, baru kita di sidang supaya menang kita kayak begini. Wah, itu namanya berbuat zalim. Selanjutnya, wipik dan khasiatnya. Nah, ini wipik dan khasiatnya saya akan bacakan wipik apa dan khasiatnya apa. 1. Dapat melahirkan secara mudah. Nah, jadi wipik ini kegunaannya untuk memudahkan melahirkan. Jadi ada orang biasa itu yang agak susah melahirkan tuh anak-anak pertama ya. Nah, jadi yang habis pengantin baru, yang anak-anak pertama itu agak sulit biasanya untuk melahirkan. Anak-anak kedua, ketiga itu sudah lancar ya. Nah, itu. Untuk wanita yang sulit melahirkan, coba ikuti petunjuk berikut. Tulislah 3 cawan dan berilah air. Cawan pertama airnya diminumnya. Cawan kedua airnya diusapkan ke mukanya. Cawan ketiga airnya diusapkan pada ibu jarinya. Maka dengan izin Allah wanita tersebut akan melahirkan secara mudah dan selamat. Nah, wipiknya seperti ini. Ya. Itu ditulis di 3 cawan. 3 cawan itu cangkir kah atau gelas ya, ditulis, baru diisi air. Nah, itu nanti diminum. Ada yang diminumkan, ada yang disapukan ke wajah, dan ada yang di ibu jarinya untuk mempermudah melahirkan. Yang kedua, dapat aman dari gangguan pencuri atau copet. Ya. Ketika masuk waktu zuhur, tergelincirnya matahari, maksudnya zuhur ya, tulislah wipik pada selembar kain, lantas diletakkan pada lemari pakaian atau tempat penyimpanan barang berharga. Insya Allah barang-barang tersebut aman dari gangguan pencuri. Nah, jadi ya raja yang tadi itu, raja yang ini ditulis pada saat zuhur, selesai azan zuhur ya, selesai zuhur ditulis di kain putih. Nah, itu nanti diletakkan di tempat penyimpanan uang kita supaya tidak dicuri orang, supaya aman dari curi. Bisa juga disimpan di tas, dompet, atau tempat Anda menyimpan uang waktu di tengah-tengah perjalanan, berpergian. Insya Allah aman dari gangguan pencopet lainnya. Ya, bisa taruh di dalam dompet atau di tas gitu ya, supaya kita tidak kecopetan gitu. Atau Anda menulis wipik di atas pada selembar kain katun dan sertakan nama orang yang dituju, menulisnya di waktu remang-remang. Lantas diletakkan atau ditanam di sekitar rumah orang yang dituju tadi, maka rumah itu mengalami kehancuran atau menderita kerugian besar jika seorang pejabat dipecat atau turun pangkatnya. Nah, jadi ini untuk dendam kalau yang ini ya. Nah, ini wipik tadi juga bisa digunakan untuk menghancurkan orang. Oh, ada orang yang jolim sama kita buat gitu, tanam, tulis di kain putih, kain katun, bukan kain jeans ya, jeans kan ada celana jeans, kain jeans atau kain baju kaos, dan kain katun, tulis, ditanam di rumah orang atau diniatkan ke orang yang kita dendam, maksudnya orang yang jahat sama kita itu.
nanti dia akan hancur karirnya ya, untuk menghancurkan. Sebenarnya ini tidak baik ya. Saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan pada tujuan tersebut ya. Cukup didoakan saja tadi kan. Di video sebelumnya ada jelaskan untuk supaya orang jadi baik ya, ada caranya, didoakan, ditempel di atas anunya supaya orangnya baik. Kalau ini kan buat dia sengsara istilahnya, tidak baik ya. Walaupun kita sudah disakiti ya, kalau bisa ya jangan menyakiti juga, didoakan. Oke, selanjutnya ya, Wipik ini berkhasiat sebagai berikut. Nah, ini ada Wipik, sebentar saya kasih lihat, saya bacakan dulu khasiat-khasiatnya. Ketika ditulis pada saat matahari berada pada posisi 27 derajat dari bintang Sagittarius, lalu diletakkan pada harta bendanya, insya Allah akan dijauhkan dari afat. Maksudnya afat itu kebangkrutan, habis gitu ya. Jika ditulis pada saat Zahrah, lantas dikaitkan pada anak kecil, insya Allah anak tersebut dijauhkan dari penyakit ayam. Penyakit ayam, penyakit sawan mungkin ya. Kalau untuk ayam, saya kurang tahu penyakit ayam. Penyakitnya zaman dulu ya, sekarang mungkin namanya, penyakitnya mungkin sekarang sama, namanya aja yang beda, karena mungkin sudah ada istilah medisnya. Ketiga, apabila Wipik dibawa menghadap pejabat atau hakim untuk suatu maksud, maka pejabat atau hakim yang bersangkutan menjadi luluh, sehingga permohonan yang diajukan akan diterima dengan baik. 4. Jika menulis Wipik pada saat Qamar bertemu Zahrah pada posisi 15 derajat dari bintang Libra atau Leo, kemudian kemana saya pergi di bawah, insya Allah akan selalu disenangi dalam setiap pergaulan, dan orang yang dituju akan tumbuh rasa cinta. Ketika menderita kesempitan, akan tertolong dan mendapatkan rezeki. Nah, ini untuk kerejekian dan mahabbah itu tadi ya. Wipiknya sebagai berikut ya. Saya hanya memberitahu saja, cuma belum pernah melakukan hal seperti ini karena ini kumpulan ilmu gaib, jadi kita hanya menjelaskan saja ya. Jadi kalau Anda mengetahui, melihat ini di lingkungan Anda sudah tahu apa manfaatnya ya, supaya tidak salah sangka. Berikutnya, Wipik berkhasiat 1. Menambah cerdas otak, memperbaiki budi pekerti yang buruk, selamat dari segala kejahatan. Caranya ditulis pada saat Zahrah atau Pinus pada posisi 20 derajat dari bintang Pisces. Ditulis pada sehelai kain putih dengan misik Ja'faron, kemudian cucilah dengan air. Lantas air itu diminumkan pada anak yang dikehendaki supaya anaknya pintar. Ini ditulis, dikasih minyak Ja'faron atau minyak misik, baru dicelupkan di air, airnya dikasih minum ke anaknya. Ini caranya. Kedua, mendatangkan hajat, yaitu ketika Anda akan mengajukan permohonan kepada seorang, sebelumnya tulislah Wipik pada sehelai kain di saat matahari dalam peradaan bintang Aries, lalu dicuci dengan air dan diminumkan orang yang tersebut. Insya Allah permohonan Anda segera dikabulkan dengan izin Allah. Ini agar maunya kita dipenuhi orang. Buat seperti itu, cuci, airnya yang diminumkan. Menjadikan benci atau marah. Caranya, tulis pada saat marikah ditanam di rumahnya, maka orang tersebut akan saling membenci dalam keluarganya atau menjadi pemarah dan akhirnya mereka berantakan atau cerai. Ini tidak baiknya, ini membuat orang berantakan supaya ribut dalam rumahnya dengan pasangannya, dengan keluarganya. Itu ada yang tanam-tanam. Biasanya ulah-ulah dukun ya seperti itu. Jadi kadang ada pasien datang, "Mbah, tolong Mbah, saya punya musuh Mbah. Saya nggak suka sama si Anu Mbah." "Terus kamu mau apa?" "Saya Mbah mau itu supaya dia hancur keluarganya Mbah. Jangan dikasih mati Mbah, nanti saya dosa buat hancur aja Mbah." "Ya wis, wani piro?" Biasa gitu, "Uangnya berapa?" "Ada 100.000 Mbah." "Oh raiso, jadi berapa Mbah?"
5 juta ya, 5 juta. Oke Mbak, saya bayar Mbak. Sakit hati nih Mbak kan. Udah, dukunnya tinggal tulis saja WPIK seperti ini. Lalu disuruh, nah ini nanti kau tanam ya di rumahnya atau di halamannya, di mana, penting dia langkahi atau dia lewat situ. Ya, nggak lama hancur. Ya, modal tulisan WPIK seperti ini, WPIK-nya dia dapat 5 juta. Kalau ada 10 pasiennya satu hari, udah berapa? 50 juta. Enak dia jadi dukun ya. Ya, jadi begitu. Tapi dosa lo. Nah, ini sekedar tahu aja. Kemudian membinasakan atau menjatuhkan dagangan. Nah, ini juga perbuatan tidak baik. Jadi mungkin kalau Anda mengalami seperti ini, seperti penjelasan ini, nanti ya saya baca dulu. Nanti baru saya jelaskan. Membinasakan atau menjatuhkan dagangan. Caranya ditulis pada hari Selasa saat mereka seraya dibubuhi dengan pembakaran kuku hewan binghal. Lantas WPIK itu ditaruh pada dagangan atau tempat perniagaan, maka toko atau warung menjadi sepi pembeli. Ini juga biasa saingan bisnis. Jadi kalau Anda biasanya punya jualan rame, terus tiba-tiba sepi, sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sepi terus. Dagangan sebelah, dagangannya sama, rame terus. Ya biasa kadang ini, mungkin hal ini bisa terjadi juga pada Anda. Ya, dengan cara seperti ini, WPIK-nya seperti tadi, buat dicampur dengan cara-cara itu, sudah hancur dagangan sepi. Itu banyak terjadi ya. Jadi banyak caranya. Ada yang disiram air kuburan, tapi ada caranya juga. Mungkin dia pakai WPIK seperti ini, buntal-buntal. Ya rata-rata itu pasti pakai buntalan ya, pendukun. Karena dari zaman Nabi dulu, zaman dulu ya gitu ya. Yang nama sihir itu pasti ada buntalannya, baru diikat-ikat. Biasa pakai benang 3 warna, di dalamnya ada rambut, paku, apalah ya. Nah, ini ada rajah-rajahnya kalau tadi. Namanya ini ilmu gaib. Yang berikutnya, saya bacakan khasiat dari WPIK berikut ini. Sebentar WPIK-nya saya kasih lihat, saya bacakan khasiatnya. Menimbulkan rasa belas kasihan dan dari seseorang. Caranya, tulislah WPIK ini dengan air bunga mawar atau minyak misik. Lalu ubuhilah dengan uap kapur yang diari. Jadi kapur ini mungkin bisa kapur barus ya, diuapin, diari, dikasih begini, diayak. Dan bungkuslah dengan kain serta bawa ketika Anda akan meminta sumbangan atau bantuan. Insya Allah akan segera timbul rasa kasihan dan memberinya. Ini untuk supaya orang kasihan lihat kita. Misalnya mau minta sumbangan kemana, ya pakai itu. Ya. Yang kedua, menambah kekuatan batin. Segala kesulitan atau urusan, terutama urusan keluarga, dapat mengatasinya. Melancarkan bicara, baik ketika memberi ceramah atau penyuluhan, sehingga pendengar tertarik dengan dan mengikutinya, atau akan membeli barang dagangannya. Ini untuk pedagang juga bisa. Pedagang yang suka koar-koar, yang promo, ya bisa dibilang untuk sales ya, sales. Kalau pakai ini, WPIK ini supaya orang dengar mau beli. Ya, kalau dia jual mobil, ya mungkin bisa sehari laku 1 atau 2 gitu ya. Ini untuk bisa penglaris juga bisa bilang. Kemudian digemari atau mendapat simpati dari kawan sepergaulan. Caranya, tulis WPIK ini pada hari Ahad dan dibawalah kemana Anda pergi. Pasti digemari, mendapat simpatisan. Ini untuk cari simpatisan atau follower ya. Tapi di dunia nyata, kalau lihat online saya kurang tahu. Karena saya belum praktekkan kalau yang ini. Takutnya kalau saya praktekkan nanti follower saya, subscriber saya ratusan juta ya. Nah, ini WPIK-nya sebagai berikut ya.
Jadi manfaatnya bermacam-macam, tergantung cara Anda melakukannya. Ini saya diajarkan orang tua kita dulu ya. Selagi tidak merusak, ini mungkin bagus dibuat ya. Luruskan saja niat kita seperti tadi untuk melariskan dagangan atau usaha kita sebagai sales supaya orang mau beli cepat ya, mungkin nggak masalah kalau ini kita coba ya. Ya nanti kalau berhasil ya ada uangnya sedikit diimpakkanlah ke masjid, ke anak yatim, berbagi gitu ya. Kalau lancar nanti usahanya atau urusannya itu saja. Itu semua nanti untuk Anda dan kembali pada Anda. Luruskan saja niat. Kemudian ada juga wipik yang berkhasiat sebagai berikut. Menambah kemampuan berpikir. Caranya wipik ditulis dengan ja'faran, dicampur dengan dan waktu menulisnya pada saat at-tarid, lantas dicuci dengan air dan airnya diminum. Insya Allah dengan izin Allah, daya kemampuan berpikir akan bertambah hebat atau cerdas pikirannya. Ini juga wipik untuk kecerdasan. Wipiknya seperti ini, ya, ya seperti ini. Itu untuk pintar. Wipik untuk pintar ini sudah seingat saya dari pertama yang saya baca episode yang lalu, yang ini sama ini terakhir ini sudah ada 3 yang untuk kepintaran. Kemudian mendatangkan hajat. Caranya tulis di atas kulit menjangan, kulit kijang. Wah, sudah susah carinya kalau kijang. Tapi kita sekedar tahu aja ya. Dengan misik dan ja'faran. Lantas dimasukkan ke dalam minyak wangi. Sewaktu-waktu punya hajat, usap pada pakaian yang dipakai. Mendatangi orang yang dituju. Insya Allah hajatnya akan berhasil dengan pertolongan Allah. Jadi supaya urusannya lancar. Ketika ingin mengurus sesuatu. Atau ada hajatnya, ada proyeknya apa. Ini wipiknya ditulis. Wipiknya seperti ini. Ya, itu ditulis. Dibubuhi minyak ja'faran sama misik, terus dimasukkan ke dalam minyak wangi. Tadi ditulisnya di kulit kijang, bisa ada kulit kijang kecil-kecil tuh dijual ya, pinjangan. Nah itu tulis, kasih masuk minyak wangi, nanti yang dipakai minyak wanginya saja. Itu kalau mau pergi. Ya bisa juga kalau mau nemui pacarnya, mau mengapel atau mencari pasangan, tempat mejeng orang bilang ya, tempat mangkal atau ke mall, kemana, ke taman ya, yang jomblo ya bisa mungkin sebagai pemikat ya, urusannya hajatnya terkabul dengan izin Allah ya. Ya penting niatnya lurus untuk kebaikan ya, bukan untuk main-main ya. Nanti kalau buat main-main dosa tanggung sendiri ya. Kalau pahala, kalau bisa bagi-bagi, gitu. Wipiknya seperti ini. Itu tadi wipiknya tadi ya. Ya. Wipik untuk mendatangkan hujan. Ya, jadi kalau musim kemarau atau ada kebakaran lahan gambut di kebun kita ya, supaya hujan turun. Nah, mungkin usaha yang bisa kita buat seperti ini ya. Untuk mendatangkan hujan, caranya tulis pada kain lalu diikatkan pada punggung kura-kura. Kemudian kura-kura tersebut ditanam di tengah-tengah kampung. Jadi ini wipik, ada wipik seperti ini ya, ditulis baru diikat di punggungnya kura-kura, baru kura-kuranya ditanam di tengah kampung. Jadi misalnya yang mau diminta kita mau diturunkan hujannya di mana, misalnya di kampung ini, jadi cari tengah-tengah kampung di mana, di situ ditanam ya. Kalau pusat kota berarti di lapangannya, biasanya kan ada lapangan. Kalau kota-kota begitu
ada lapangan, nah, itu pusat kotanya. Nah, di situ tanam. Kedua, khasiatnya untuk menyembuhkan penyakit. Caranya tulislah di atas makanan waktunya pada saat mustari. Lantas makanan tersebut diberikan, suruh makan orang yang sakit. Insya Allah penyakitnya segera sembuh dengan izin Allah. Ini untuk pengobatan. Di sini penyakit apa kita kurang tahu. Mungkin bisa jadi penyakit yang sudah lama tidak sembuh-sembuh. Bisa jadi ikhtiar kita dengan ini dimakankan pada orang yang sakit, ya bisa sembuh. Nulisnya di atas makanan, ya. Jadi misalnya apa, roti, nah rotinya kita tulis. Nah, itu nanti kasih makan orang yang sakit, gitu ya. Bukan tulis di kertas baru kertasnya kasih makan, ya nggak masuk, orang sakit dikasih makan kertas makin sakit. Jadi ditulis di makanan. Makanan yang bisa ditulis apa ya, mungkin kayak roti lah, atau apa ya yang bisa ditulis lah. Nah, itu dimakankan. Wipik berkhasiat sebagai berikut. Ini wipik lain lagi ya. Khasiat wipik sebagai berikut: untuk mendamaikan persengketaan antara anggota keluarga. Caranya tulislah pada saat Qamar bertemu Ma'rikh, dan di sekitar wipik ditulis nama-nama di bawah ini. Nah, ini wipiknya, angkanya banyak sekali ya. Nah, terus nama-nama orang yang bersengketa ditulis di situ juga di bawahnya. Nah, jadi misalnya yang ribut itu mamanya sama anaknya atau menantunya sama supaya damai, kita coba tulis begini, ya insya Allah akan muncul kedamaian, gitu ya. Niat kita kan bagus ya. Caranya mungkin nggak salah karena kita hanya menulis, tidak seperti tadi ya, ada yang pakai darah atau ditanam di kuburan. Nah itu salah kalau gitu. Kalau ini kan hanya kertas, merangkai titik-titik energi, ya. Wipik atau rajah itu adalah rangkaian atau rumus-rumus energi, gitu ya. Kemudian masuk pada macam-macam ajimat dan khasiatnya. Azimah ditulis pada saat Qamar bertemu dengan Mustari. Ketika menulis menggunakan wangi-wangian dan selalu mengingat atau menyebut orang yang dituju, atau ditulis pada kertas yang putih. Ini azimahnya seperti ini tulisannya. Setengah nasar tentang hari bisa hari apa saja, terutama pada hari Kamis sangat baik. Lalu diingatkan pada anggota tubuh sebelah kanan. Diikat. Setelah ditulis diikat pada anggota tubuh sebelah kanan. Ya, bisa di tangan kah atau di kaki kanan gitu ya. Itu gunanya tadi untuk mengingat atau menyebut orang yang dituju. Ini kegunaannya belum jelas. Ya. Kegunaannya belum jelas untuk apa. Mungkin di redaksinya itu lupa menjelaskan kegunaannya ya. Azimah marikah yang B. Azimah ditulis dengan ceker ayam jantan warna hitam. Waktunya hari Selasa saat marikah. Khasiatnya untuk perisai diri, melindungi tubuh dari jangkauan serangan musuh. Ya, ini untuk pagar diri ya dari serangan musuh. Tuh. Azimahnya seperti ini. Yaitu ditulis dengan ceker ayam jantan warna hitam. Nah, berarti cekernya itu dikasih tinta baru tulis itu ya. Kemudian ada azimah jahrah. Azimah ini ditulis dengan misik Ja'faron. Waktunya pada saat Qamar bertemu jahrah. Khasiatnya dapat melunakkan hati wanita sehingga jatuh cinta.
Caranya ketika ada hajat dibawa atau ditaruh di dompet. Ini tulisannya. Nah, ini untuk yang bisa dibilang untuk pelet ya. Nah, ini biasanya banyak yang cari yang beginian. Laki-laki, perempuan sama aja ya. Ya, semuanya mau coba untuk ini. Ya, boleh-boleh saja asal jangan mengambil punya orang ya. Kalau yang masih jomblo bolehlah cari yang jomblo juga. Karena kasihan juga orang kalau sudah punya pasangan baru kita rebut dengan cara begini. Tidak baik ya. Kasihan orang. Nanti Anda kena karmanya. Tapi kalau orang jomblo ya nggak masalah. Oh, si anu jomblo, saya jomblo. Bagi dia supaya dia mau sama saya. Kalau jodohnya Anda pasti ketemu ya. Ini ajimahnya seperti ini tadi. Itu untuk pemikat lawan jenis. Yang D, ajimah at-tarid. Ajimah ini ditulis waktunya pada saat qamar bertemu at-tarid, lantas dibungkus kain dan diletakkan pada kopiah atau peci atau topi atau dompet ketika pakai kepentingan untuk menghadap. Oh, kalau mau ketemu seorang atau menghadap bos ya atau atasan. Untuk membungkam mulut atau ucapan, baik ketika menghadap raja, penguasa, pejabat, atau pimpinan ketika ada tujuan penting supaya berhasil. Nah, ini untuk membungkam lagi ya. Membungkam. Tapi kalau barang klinik ada itu namanya kul buntet ya. Kerang bungkem. Nah, itu untuk membungkam juga. Nah, kalau ini versi rajahnya seperti ini. Kadang ada juga kerang bungkem tuh yang tulis rajah-rajahnya. Itu biasa dijual di toko-toko klinik. Tulisannya seperti ini. Ya, lebih kurang seperti itu ya. Fungsinya sama. Kemudian azimah qamar. Azimah ini ditulis waktu pada saat qamar bertemu mustari, berkhasiat menjadikan rasa cinta atau mahabbah. Ini untuk pelet juga. Ya. Azimahnya seperti ini tulisannya. Ini bukan ayat ya, ini tulisan Arabnya seperti ini azimah. Ya. Kemudian ada cara mengusir gangguan makhluk halus. Ya. Ajimah ini ditulis saat Al-Fil sebanyak 5 lembar. Ajimah ini ditulis dengan surat Al-Fil sebanyak 5 lembar. Lantas dilipat dan diletakkan atau ditanam di tengah dan di 4 sudut tanaman. Baik itu sawah, ladang, atau pekarangan. Khasiatnya dapat menyelamatkan tanaman dari gangguan makhluk halus. Nah, apakah itu pekarangan atau rumah kita, itu ditulis dengan surat Al-Fil. Tulis surat Al-Fil di kertas, baru ditambah dengan ajimah seperti ini atau raja seperti ini. Tulis juga. Itu nanti ditanam di 4 sudut rumah-rumah kita, supaya nggak diganggu jin. Ya, itu mungkin dari huruf-huruf seperti ini, huruf T ini ya, lambang-lambang ini dia sebagai rumus-rumus energi untuk sebagai pagarannya. Nah, itu. Saya kira untuk pertemuan kali ini hanya itu dulu yang saya sampaikan. Karena masih banyak lagi, soalnya durasinya kita santai-santai saja ya, jangan terlalu buru-buru. Untuk selanjutnya nanti ada cara supaya tidak pernah krisis uang, cara mengembalikan sesuatu yang hilang, ada cara supaya nikmat bersetubuh, cara menghentikan beser atau darah wanita, cara memelihara keselamatan kapal. Ya, ada juga memporak-porandakan golongan organisasi, cara memperbanyak keluarnya air susu buat ibu-ibu yang sedikit air susunya, cara memudahkan tidur supaya kuat jaga atau supaya tidak tidur, supaya menumbuhkan keberanian, banyak lagi ya. Nanti kita akan lanjut di episode berikutnya. Jangan lupa tonton terus channel saya ini, Campur-Campur Channel. Ini channel banyak pemiliknya, salah satunya
saya di sini memasukkan video-video untuk berbagi pengetahuan dengan Anda semua. Kita kupas tuntas semua masalah ilmu-ilmu gaib supaya Anda jika menemukan ini sudah tahu apa maksud dan gunanya. Ya, Anda pergi ke dukun dikasih buntelan-buntelan dengan niat begini, bisa jadi isinya sama seperti ini. Ya, saran saya jangan pergi ke dukun, karena pergi ke dukun itu dilarang. Luruskan hati dan niat, mohonnya pada Allah. Untuk ikhtiar boleh, tapi kalau sudah ada hal-hal yang melenceng harap dijauhi. Ya, oke, tonton terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.